semuanya, welcome. Selamat datang di video pembelajaran ini. Perkenalkan, saya Marlinda dengan NIM 2411101061. Mahasiswa yang memenuhi tugas dari mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Amalia Nur Aini, MPD. Let's go. Video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah tersebut, di mana saya mencoba memanfaatkan media presentasi untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bersumber dari buku Akidah Akhlak MTS kelas 7, materi semester 1. Dalam video ini, saya akan menyajikan materi dengan tampilan PPT yang dirancang agar mudah dipahami, lebih menarik, dan dapat membantu proses belajar siswa. Nah, di sini ada menu utamanya. Pertama, yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan ini, pembelajaran Akidah Akhlak kelas 7 SMP bertujuan membentuk peserta didik menjadi muslim yang beriman, berakhlak mulia, dan mampu menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam materi ini, siswa mempelajari 4 nilai penting, yaitu taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas sebagai pedoman hidup seorang muslim. Materi taubat mengajarkan bahwa manusia tidak luput dari kesalahan, namun Allah selalu membuka pintu ampunan bagi hamba yang menyesal dan bertekad memperbaiki diri. Nilai ketaatan kepada Allah, Rasul, dan pemimpin menjadi dasar agar seorang muslim hidup teratur dan disiplin. Istiqomah ditekankan sebagai sikap konsisten dalam menjalankan ajaran agama meski menghadapi rintangan. Sedangkan ikhlas merupakan ruh setiap amal, karena suatu ibadah hanya diterima apabila dilakukan demi mengharap ridha Allah semata. Nah, selanjutnya kita ke kompetensi. Kompetensinya itu menganalisis konsep, dalil, dan dampak positif taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas, dan juga mengomunikasikan contoh kisah nyata dan yang berkaitan dengan taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu materi. Nah, materi pada kali ini yaitu tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Mulai yuk. Pertama yaitu taubat. Taubat adalah kembali kepada jalan yang benar dengan penyesalan dan tekad meninggalkan dosa. Jenisnya ada 2. Yang pertama, taubat atas dosa kepada Allah memiliki 3 syarat: meninggalkan dosa, menyesali perbuatan, bertekad tidak mengulanginya. Lalu, taubat atas dosa kepada sesama manusia memiliki 4 syarat: meninggalkan dosa, menyesali, tidak mengulangi, dan meminta maaf atau mengembalikan hak orang lain. Next, dampak positif dari taubat. Bagi diri sendiri, semangat hidup baru, kembali ke jalan kebaikan, mendapat simpati masyarakat, dan bagi orang lain, dampak positifnya yaitu mengembalikan nama baik keluarga dan juga menghilangkan kecemasan. Nah, cara membiasakan taubat yaitu dengan tidak meremehkan dosa, memperbanyak amal baik, tidak senang melihat kemaksiatan, bergaul dengan orang soleh, dan berhati-hati dalam pergaulan. Next, taat. Nah, taat berarti tunduk, patuh, dan setia kepada perintah Allah serta aturan yang berlaku. Kepada siapa kita harus taat? Kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan ulil amri atau pemerintah. Taat selama pemerintahnya tidak bertentangan dengan syariat ya. Lalu, contoh ketaatan sehari-hari. Pertama, pemilik usaha yang mewajibkan karyawan berjilbab dan sholat berjamaah. Contoh kedua, menolak lamaran non-muslim karena sesuai larangan syariat. Selanjutnya next, dampak positif ketaatan. Dampak positif ketaatan: kepuasan batin, mendapatkan ridho Allah, mendapat kemenangan dan balasan surga. Nah, cara membiasakan diri taat: segera sholat saat masuk
waktu, disiplin belajar dan bekerja, mematuhi aturan sekolah, dan juga menjaga diri dari larangan agama. Next, istiqomah. Istiqomah berarti sikap konsisten, berada di jalan yang lurus dan diridhoi Allah. Cara menjaga istiqomah banyak sekali ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, di sini juga ada materi yang terakhir, yaitu tentang ikhlas. Ikhlas berarti melakukan amal semata-mata mengharap ridha Allah tanpa mengharapkan pujian atau keuntungan dunia. Pentingnya ikhlas menjadi syarat diterimanya seluruh amalan, memberi nilai pada amal hati, lisan, dan perbuatan, dan menjadi dasar seluruh ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 162, yaitu, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi dalam ayat tersebut, seluruh hidup dan mati seseorang muslim harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga hadisnya, yaitu innamal a'malu binniyat, setiap amal tergantung pada niatnya. Oke. Nah, di sini ada pengembangan. Pengembangan di sini yaitu saya sendiri dengan nama Marlinda, NIM 2411101061 dengan prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Instagram saya mrlda_mrldaa strip. Lalu instansi UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Moto saya, bagaimanapun orang terhadapmu, tetaplah menjadi baik. Selanjutnya kita ke pustaka. Pustaka di sini saya mengambil sumbernya dari buku Akidah Akhlak MTS kelas 7 cetakan 1 tahun 2020 dan gambarnya dari Pinterest dan Canva. Lalu exit. Oke teman-teman, itu saja video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.